Yang pertama kita bahas adalah menentukan rumus empiris atau kita singkat dengan RE. Rumus empiris ini adalah perbandingan paling sederhana unsur-unsur dalam senyawa. Artinya, senyawa ini ada perbandingan sederhananya, ada perbandingan nyatanya atau yang aslinya. Untuk rumus empiris ini yang paling sederhananya. Misalnya, H2O. Perbandingan jumlah H berbanding O adalah, kita lihat indeksnya. Indeks itu menentukan jumlah atomnya. H itu ada 2, O itu ada 1. Kalau nggak ditulis berarti dia 1. Setelah kita tahu perbandingan jumlah H dengan O, kita sederhanakan. Karena 2 berbanding 1 tidak dapat disederhanakan, artinya ini langsung kita ambil sebagai perbandingan rumus empirisnya. Sehingga rumus empiris dari H2O adalah tetap H2O. Bagaimana dengan glukosa C6H12O6? Perbandingan jumlah C berbanding H dan berbanding O, jumlah C-nya kita lihat indeks ada 16, H ada 12 dan O ada 6. C6H12 dan O6. Ketika kita sederhanakan menjadi bentuk paling sederhana dengan dibagi 6, itu kita dapatkan perbandingan 1 banding 2 banding 1. Sehingga rumus empirisnya adalah C ada 1, H ada 2, dan O ada 1, CH2O. Jadi cara menentukan rumus empiris yang pertama adalah itu dengan melihat jumlah atomnya dulu. Itu paling gampang. Yang kedua, ketika kita punya massa atau punya volume atau punya AR nantinya, kita akan menentukan rumus empiris dengan mencari molnya. Caranya yang pertama adalah tentukan jumlah mol masing-masing unsur. Yang kedua, tentukan perbandingan mol terkecil dari unsur. Supaya lebih gampangnya, kita langsung masuk contoh soal. Kita lihat di sini. Dalam 3 gram senyawa CXHYOZ, berarti C-nya nggak diketahui, H-nya nggak diketahui, O-nya nggak diketahui. Terdapat 1,2 gram C, 0,2 gram H, dan sisanya O. Dengan ARC 12, H itu 1, O itu 16. Yang ditanya adalah tentukan rumus empirisnya. Kita bikin diketahui dulu. Massa CXHYOZ itu secara keseluruhan 3 gram. Massa C 1,2, massa H 0,2. Massa O itu adalah sisa dari massa C dan massa H dari semua massa keseluruhan. Sisalah dia 1,6 gram untuk massa O. Yang ditanya rumus empiris. Cara menjawabnya adalah kita buat dulu perbandingan jumlah mol C berbanding H dan berbanding O berapa. Karena di sini kita punyanya massa, artinya rumus mol yang akan kita pakai adalah mol sama dengan massa per AR. Jangan pakai yang lain karena yang diketahui massa. Sehingga C tadi massanya 1,2 dibagi AR-nya 12, begitu juga dengan H dan juga O. Didapatlah molnya 0,1 berbanding 0,2 berbanding 0,1. Kita sederhanakan dia dengan membagi dengan 0,1. Dapatlah hasil akhirnya 1 berbanding 2 berbanding 1. Jadi di sini jumlah C-nya 1, jumlah H-nya 2, jumlah O-nya 1. Berarti RE-nya adalah CH2O. Ini kalau diketahui massa. Kalau seandainya diketahui volume, berarti nanti kita masukkan rumus volume per VSTP. V per 22,4 ya, masalah itu. Itu dia. Bagaimana dengan soal yang selanjutnya? Ini kita pakai persen. Dalam senyawa pirimidin terdapat 60% C, 5% H, dan 35% N. Seperti biasa kita bikin dulu diketahuinya dengan memasukkan persennya. Persen ini ternyata dapat kita anggap sebagai massa atau volume. Tinggal dibuang persennya, ganti dia dengan gram atau dengan liter atau mililiter nantinya. Langsung aja, nggak usah pakai pikir-pikir panjang. Jadi ini langsung diganti dengan massa atau volume. Karena di sini kita punya AR, kalau kita mau cari mol, artinya kita jadikan dia massa. Artinya C itu 60 gram, H itu 5 gram, N itu 35 gram. Yang ditanya masih RE. Jadi kita jawab perbandingan mol C berbanding H berbanding N. Tadi kita pakai molnya massa per AR. Sehingga massanya si C 60 dibagi AR-nya, H juga massanya 5 dibagi AR-nya, N massanya 35 dibagi AR-nya. Dapatlah nanti hasilnya 5 banding 5
banding 2,5. Supaya dia sederhana, makanya dia harus dibagi dengan 2,5.